selamat hari Minggu. Masih semangat Kak? Ikutin ibadah kita tiap Minggu. Kakak lihat tiap Minggu berkurang yang nonton. Aduh, gimana nih? Jangan gitu ya. Pokoknya Minggu ini kakak lihat harus banyak yang nonton, oke? Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau ambil saat teduh. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Sambil saat teduh kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Dengan kita berdoa, fokuskan hati kita untuk Tuhan. Hari
Adik-adik di rumah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan atau cerita kita di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau sangat luar biasa Tuhan, Engkau tetap menjaga kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap membuka mata hati kami, agar apa yang diajarkan kepada kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Salam adik-adik, masih semangat kan? Terima kasih. Apakah adik-adik sudah megang Alkitab di rumah? Ayo, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Kita membuka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Demikian firman Tuhan dalam perikop perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, judul cerita kita di pagi hari ini yaitu tidak menghukum. Tujuannya adalah bahwa Tuhan Yesus menerima orang yang berdosa dan yang bertobat. Adik-adik di rumah, apakah pernah adik berbuat dosa? Atau apakah adik-adik mempunyai rasa dendam kepada teman atau kepada kawan? Seperti judul kita hari ini, tidak menghukum. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini, pagi-pagi Yesus sudah berada di bait Allah. Seperti biasa Yesus bercerita dan orang juga datang berkerumun ke sana. Nah, di saat itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang membawa seorang perempuan. Nah, perempuan ini adalah seorang yang berbuat dosa atau zina. Ia atau perempuan ini ditempatkan di tengah-tengah orang banyak itu. Dan perempuan itu tertangkap basah berbuat dosa. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita berbuat dosa atau kalau teman kita berbuat dosa kepada kita, apakah kita hukum mereka? Atau apakah kita marahi mereka? Atau apakah kita lempari mereka? Seperti ajaran Tuhan Yesus kepada kita hari ini, tidak boleh menghukum atau tidak menghukum siapapun, karena kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu mengampuni.
berbuat zina menurut hukum Taurat, perempuan ini atau siapapun yang berdosa harus dihukum atau harus dilempari dengan batu. Nah, adik-adik di rumah, tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bungkuk dan menulis di tanah. Dia berdiri lagi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, karena mereka sangat ramai di sana. Tuhan Yesus berkata begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari perempuan ini, silahkan menghukum perempuan ini. Tapi orang-orang banyak itu, adik-adik, mendengar kata-kata Yesus. Pasti mereka kan semua berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Maka adik-adik, semua orang itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus berdiri lagi. Dilihatnya tidak ada orang. Apa yang dikatakannya kepada perempuan yang berdosa tadi? Adakah yang menghukum engkau? Adakah yang melempari engkau? Apa yang dikatakan perempuan itu? Tidak ada Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sungguh luar biasa adik-adik ya, ajaran firman Tuhan ini. Kita diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Seperti perempuan ini, walaupun dia sudah berbuat dosa, walaupun dia sudah sangat melakukan sesuatu hal yang sangat hina, tapi dia diampuni. Adik-adik di rumah, mulai hari ini, siapa yang berbuat dosa, siapa yang membuat kesalahan, ayo kita memaafkan, kita mengampuni mereka. Nanti suatu waktu kalau ketemu, ayo kita berjabat tangan. Ya adik-adik, setuju adik-adik? Ayo adik-adik, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang sangat baik, yang mengajarkan kita firman Tuhan yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memaafkan teman-teman kami yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa kami, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Amin. Selamat hari ini.